menurut mereka IKN kan soal investasi IKN di Badan Otorita. Jadi mereka nggak bisa bercerita soal investasi IKN. Oke. Yang bisa mereka ceritakan ke saya waktu itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di daerah Kaltim Sekitar. yang di luar wewenang yurisdiksi Badan Otorita. Iya. Mereka bilang misalnya Kabupaten Penajam Pasir Utara justru sejak ada IKN investasi ke sana turun. Oh, Itu fakta yang dapat saya dengar dari mereka. Ini menarik. Kenapa, Pak? Saya kejarkan. Itu kenapa kok bisa begitu, Pak, Bu? sobat, jumpa lagi dengan saya dalam Gazebo NHS. Saya kedatangan tamu istimewa dari negeri Belanda yang kebetulan lagi bertandang ke rumah saya. Saya akan sapa Bos Man Batubara PhD. That's right ya. Iya, gitu, Pak. Ngapain ke Semarang ini? Sebenarnya ke Semarang ini cuma untuk jalan dan ketemu teman. Balik dari Kalimantan Timur kemarin, Pak. Jadi saya awal bulan Agustus dari Belanda ke Jakarta, terus ke Samarinda, dan ke Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Iya. Utara? Itu kan ibu kota, calon ibu kota. Iya, persis itu, Pak. Itu. Riset di sana pasti. Iya, Kan nggak ada urusan lain. Riset oleh kampus ya. Iya. Jadi saya tergabung dalam sebuah konsorsium riset. Saya dari Utrecht University di Belanda. Utrecht University, oke. Saya menjadi kayak periset postdoktoral di program itu. Kami lagi riset soal bagaimana kira-kira perpindahan ibu kota ini bisa inklusif secara sosial dan sustainable secara ekologi, proses urbanisasinya. Kira-kira itu intinya, Pak. Ya. Tapi memang dibiayai oleh kampus ya, Utrecht ya? Iya, itu proposal yang diajukan oleh konsorsium itu, salah satunya Universitas Utrecht, Departemen Human Geography and Spatial Planning, di mana saya bekerja. Mereka ajukan ke NWO namanya, atau NWO sering disebut. Itu lembaga di Belanda yang memberikan dana pada riset-riset. Biasanya para profesor, dosen-dosen bikin proposal dan diajukan ke NWO. Jadi biaya risetnya dari sana. Ya mandiri jadi ya, nggak terikat dengan pemerintah Indonesia ya? Ada satu ikatan, tapi lebih saya pikir kepada satu proses, apa tuh? Saya agak sungkan menyebutnya sebagai partnership aja mungkin. Jadi dalam tim itu ada universitas di Indonesia, misalnya Departemen Geografi dan Departemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM. Tapi mereka dibiayai oleh BRIN. BRIN. Iya, kami dibiayai oleh NWO. Tapi diharapkan dalam proses riset ada kerjasama. Itu semacam kongsi ya? Iya. Asosiasi gitu ya? Konsorsium. Konsorsium ya, antar banyak periset ya, peneliti ya. Tapi masing-masing, iya, pembiayaan oleh masing-masing lembaga. Sendiri-sendiri, iya. Nah, dia kan independen tetap kan. Iya. Nah, apa yang sudah ke sana ya? Di Sudah, calon Pak. ibu kota baru, IKN ya? Iya. Apa yang Bung Bosman lihat di sana? Iya, saya kemarin ke sana, di sana sekitar 2 minggu kali, Pak. Ini kayak preliminary gitu. Bulan November saya berencana lagi datang lebih panjang, mungkin sampai 6 bulan tinggal di sana. Yang saya lihat, ya saya ambil foto di titik nol, seperti halnya banyak orang itu kan. Dan juga itu tempat foto yang banyak beredar di sosial media. Kalau saya pertanyaan risetnya, Pak, kira-kira kan bagaimana proses pembangunan IKN ini berhubungan dengan aliran investasi, aliran orang, dan aliran barang. 3 ini yang coba saya buka. Dan kemarin karena salah satunya topiknya investasi, saya wawancara orang dinas penanaman modal terpadu satu pintu Kaltim. Di Kaltim? Ya, Samarinda. Saya wawancara orang yang
menyebut dirinya sebagai penghubung, tidak mau disebut makelar, tapi dia sebenarnya terlibat dalam proses transaksi atau jual beli tanah. Orang ini banyak menghubungkan pembeli dan penjual. Saya wawancara beberapa orang dari komunitas adat yang mendaku dirinya sebagai kelompok adat balik, yang banyak diliput media termasuk di Najwa TV Narasi itu. Saya wawancara dinas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur air seperti ada banyak jenisnya kan Pak. Misalnya bendungan, intake, kemudian water treatment plant atau limbah untuk limbah ya. Ini lebih kepada instalasi pengelolaan air untuk air minum, jadi bukan limbah. Oh, bukan limbah. Kalau IPA, instalasi pengelolaan air. Kalau limbah tambah L, IPAL. Ini IPA aja. Nah, itu ada infrastruktur IPA, intake, bendungan, dan barangkali nanti jaringan pipa untuk IKN. Apa yang memang secara faktanya, apa memang visible untuk ibu kota itu sebenarnya? Kan banyak pertanyaan. Kalau visible-nya menurutku visible Pak, dalam arti bisa dibikin kan. Tapi kan kemudian yang banyak muncul di berita itu soal uangnya, dari mana uangnya untuk bikin itu, investasinya. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan. Ada dari APBN kalau nggak salah 20 triliun. Tapi yang dari investasi yang dari kelompok non negara sepertinya belum definitif. Belum benar-benar termanifestasikan investasinya, baru komitmen akan ini. Itu yang Bung Busman angkat itu private sector juga, pemangku kepentingan, misalnya calon investor luar negeri gitu. Iya, kalau saya bisa menjangkau mereka untuk wawancara, saya senang sekali nanti Pak mewawancarai orang-orang yang mau investasi itu. Tapi meminati nggak untuk berinvestasi di calon ibu kota itu? Kalau yang ini menurut yang saya baca, Pak ya, kalau minat, mereka menyatakan berminat kan, tertarik. Itu ada banyak di media, termasuk di YouTube Sekretariat Kabinet atau ada aktivitas Pak Jokowi di sana kan, sering meeting dengan investor apa. Misalnya Mas Ayo Sison dari SoftBank dulu yang gede mau investasi meski kelihatannya akhirnya nggak jadi. Dari berbagai banyak acara itu sebenarnya mereka minat menurutku. Tapi nyatanya juga. Nah itu dia. Kan Cina yang selama ini disebut-sebut juga Jepang Jepang yang konsorsium investor sana kan, perbankan sana juga tiba-tiba undur diri gitu Lalu Elon Musk yang sudah kayak menggebu-gebu sampai petinggi-petinggi Republik ini banyak mendatangi kantor dia Tapi kok nyatanya enggak ya? Kenapa ya? Itu dia yang saya pikir itu pertanyaan risetnya begitu Pak. Untuk menjawab itu kan harus mereka langsung kan ya. Saya juga punya pertanyaan yang sama dengan Pak NHS. Di media diberitakan ini tertarik, itu tertarik, ini tertarik, seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi kalau sampai sekarang yang saya bisa akses baru lewat media, belum ada mewawancarai calon investor secara langsung. Tapi pada kenyataannya belum ada yang benar-benar definitif. Definitif. Tapi kalau aku berpikir sebagai biasa aja, maksudku, kalau aku investor, aku juga butuh tahu lebih banyak, macam-macam itu kan. Jadi aku pikir sama aja kayaknya mereka dan kita cara berpikir kan, dia mau tahu ini itu dulu, jajakin sana sini. Penjajakan dulu karena kan tidak cukup hanya suara dari pemerintah kan. Apalagi kan mungkin juga investor tahu bahwa ini ada problem relasinya antara keputusan politik ini dengan sebagian resisten kan. Apalagi itu apalagi dengan adanya pergantian kekuasaan yang belum tentu gitu, walaupun ada undang-undang. Undang-undang kan bisa juga kan, kalau dukungan politiknya juga bisa berubah. Apa bisa terlihat isu itu seperti itu? Terlihat juga? Iya, 2 poin kalau saya coba highlight dari yang Pak NHS bilang tuh soal resistensi dan pasca 2024 kan, bagaimana kalau terjadi pergantian presiden. Ini menurutku menarik Pak, dan saya berbicara
personal sebagai bukan orang Jawa kan. Salah satu kritik terhadap pembangunan Indonesia kan Jawa sentris, Jakarta sentris, dan ketika dia dibawa keluar Pulau Jawa seperti Kalimantan, orang kemudian menyambutnya dengan cynical. Iya, tapi ada juga yang gembira menurutku Pak, karena selama ini pembangunan timpang. Tapi kemudian orang bertanya, kalaupun dibawa ke Kalimantan, kalau prosesnya tidak menciptakan pembangunan yang secara sosial inklusif, itu akan tetap jadi masalah. Betul. Kalau tidak sensitif terhadap masalah ekologi, tetap jadi masalah gitu. Untuk membuat ini lebih konkret, mungkin saya bisa ambil contoh obrolan kemarin dengan salah satu, saya pikir teman-teman di jaringan advokasi tambang, itu salah satu Jatam. Menurutku sering dibayangkan menolak lumayan kencang. Nanti kalau misalnya teman-teman Jatam ada yang menyimak podcast ini dan merasa apa yang saya bilang salah, bisa diklarifikasi aja. Saya terbuka ini aja. Terbuka aja dan santai aja dengan itu gitu. Saya merasa bahwa sebenarnya mereka tidak mengatakan menolak. Mereka itu kan advokasinya Pak fokus pada anti tolak tambang kan. Salah satu yang mereka sering katakan saya dengar adalah banyak bekas lubang tambang di daerah IKN, terutama sampai ring 3 itu, bukan di ring intinya. Yang mereka punya data itu, dan saya wawancara mereka perlihatkan data itu semua oleh kawan mereka. Saya dibawa ke salah satu lubang tambang dan diceritain kisahnya begini. Tapi kemudian yang mereka katakan pada saya, atau setidaknya yang saya ingat sekarang, mereka kira-kira bilang gini, kalau IKN mau dipindah ke situ, bagaimana dengan lubang tambang ini? Bagaimana mengurusnya? Bagaimana dengan masyarakat lokal yang dalam proses perubahan lingkungan yang selama ini terjadi berabad-abad, dalam bahasa mereka sudah terpinggirkan? Itu semua yang pertanyaan yang muncul. Jadi bukan satu, lagi-lagi kalau saya nggak salah tangkap, bukan satu statement politik menolak, tapi bertanya. Tidak secara eksplisit. Tidak secara eksplisit. Sejauh pemahaman Bung Bosman Tapi tentu saja untuk lebih pasti bisa diverifikasi. Tentu nanti ada kesempatan lah. Nah tapi memang keraguan-keraguan itu kan wajar ya. Bisa jadi memang karena seperti itu, tapi juga ada tata kelola pertambangan yang tidak beres kan. Dan orang-orang di Kalimantan sebagai victims, sekaligus juga the candidate of victims, kan sering merasakan. Tetapi apakah menurut Bung Bosman, apakah pemerintah penggagas dari rencana IKN ini tidak cukup memadai dalam meyakinkan para pemangku kepentingan, terutama yang saya sebut tadi, the candidate of victims tadi, yang sejauh yang Anda lihat? Mungkin paling strategis bagi saya menjawabnya dengan mencoba mengacu ke master plan. Itu master plan ibu kota negara kan. Itu tebal dan mungkin saya lupa, tapi saya coba sampaikan apa yang saya ingat. Menurut saya memang seperti isu yang dibicarakan Jatam, bagaimana menangani lubang tambang itu nggak benar-benar didiskusikan secara dalam satu derajat yang cukup untuk penanganan itu. Dan kemudian ada isu lain misalnya yang belakangan muncul seperti yang di Nacua itu, kelompok masyarakat suku Balik misalnya Pak. Kalau yang saya pahami, lagi-lagi kalau saya tidak pas, saya minta maaf dan nanti mereka mungkin bisa ngomong sendiri. Kalau saya yang wawancara dari kalau nggak salah 3 orang dari orang yang menyebut dirinya suku Balik itu, sebenarnya proses bagaimana tanah adat mereka diambil itu bukan terjadi sekarang. Tapi sudah kelihatannya sejak tahun 60-an, ketika perusahaan logging masuk, kemudian berubah menjadi perusahaan yang sekarang menjadi hutan tanaman industri yang ada di sana, PTI CHM. Itu satu perusahaan besar kayu, di mana orang-orang adat itu mengklaim bahwa tanah adat mereka ada di dalam lahan perusahaan. Dan sekarang IKN mau masuk dan itu di kawasan inti, artinya mereka melihat kalau dulu yang masuk adalah perusahaan menerima konsesi dari negara, sekarang negara sendiri yang akan masuk lewat konsesi IKN, dalam tanda petik konsesi wilayah IKN. Dan mereka membayangkan perjuangan merebut kembali tanah adat mereka makin susah. Menurut saya, master plan juga tidak membicarakan kasus seperti masyarakat adat Balik itu, yang memang menjadi sangat susah kemudian karena untuk mendapat pengakuan sebagai masyarakat adat hari ini,
Kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang belajar adat itu, memang susah, ada banyak syarat untuk diakui menjadi masyarakat adat, 9 atau 10 poin gitu. Misalnya punya tanah komunal yang kelihatannya mereka udah nggak punya gitu. Nah, tapi kan kalau memang niatnya adalah untuk melakukan membawa pembangunan itu keluar Jawa dan pemerataan, dan namanya Nusantara, nama kota itu, saya pikir rekognisi terhadap komunitas adat yang ada di sana itu langkah politis yang sebenarnya sangat bagus, sangat bagus kan. Tapi pemerintah belum cukup menjangkau ya penjelasan dalam rangka persiapan pemindahan ibu kota yang kemudian secara deliberatif diterima, termasuk pemangkuan adat tadi. Ya itu. Kalau yang dapat saya ingat belum Pak, belum berbicara sampai ke sana, dan belum secara saya mengerti kira-kira sampai tahun 60 kan berdasarkan cerita yang saya dengar dari orang-orang itu, dan masalah konflik-konflik agraria seperti ini memang menurut saya harus dilihat secara historis, tidak bisa sejarahnya dipotong dan dilihat apa yang ada sekarang. Secara sepotong-sepotong. Iya, harus agak historis baru kita bisa melihat bagaimana proses yang disebut katakanlah marginalisasi itu bekerja. Menurut saya master plan IKN ataupun statement-statement yang dapat saya lihat itu belum membawa serta analisis historis dalam dirinya, sehingga dia belum membuka percakapan yang lebih intens. Intens dalam usaha merekognisi kelompok-kelompok yang mendaku diri sebagai orang sana itu, Pak. Dan wajar aja kalau mereka masih keberatan ya. Iya, sangat wajar menurutku, dan itu adalah bagian yang harus dikerjakan, diselesaikan, didengar dan dicari penyelesaiannya seperti apa, dan menurutku mereka bukan orang yang tidak mau berdiskusi. Mereka sangat mau, orang adat itu sangat terbuka untuk berdiskusi. Karena kan pada banyak kasus di tempat lain, kendati pun sebagian diantaranya juga bermasalah pada akhirnya, negara kan hadir dengan begitu mendadak tanpa ada penjelasan. Kan IKN sendiri kan sebenarnya kalau lihat prosesnya kan tidak cukup deliberatif. Jadi tidak, oke lah, presiden punya obsesi, yang obsesi itu patut dihargai. Tapi proses legislasi kan belakangan sebenarnya. Ketika ada hentakan-hentakan masalah yang disampaikan cukup melalui pidato kenegaraan kalau tidak salah presiden depan DPR. Tetapi kan jauh akan lebih bagus gitu itu jadi pembicaraan publik. Kan, yang melibatkan hampir semua orang lah. Paling kurang beberapa kelompok strategis. Kampus gitu ya. Tadi kelompok-kelompok adat Nusantara kan ada itu perkumpulannya. Kan? Lalu private sector. Sangat boleh jadi, dan saya meyakini itu bahwa pemindahan ibu kota IKN itu udah cukup mendesak. Kan? Dari sisi bagaimana pembangunan Java sentris, Jakarta sentris gitu yang memang itu jomplang banget Sementara ada begitu banyak kawasan kita yang jauh lebih luas gitu itu enggak kesentuh. Saya bayangkan kalau di banyak negara di Amerika pusat pertumbuhan sentrumnya ada di banyak titik-titik gitu kan. Yang dulu periferal menjadi sentral. Eropa juga begitu kan. Namanya Groningen aja itu di pucuk sana juga masih hidup gitu. Dan seterusnya. Tapi kita ini kan Jawa banget. Itu dia, Pak. Jakarta banget. Jakarta. Satu titik gitu Sementara kota Medan, kota Surabaya, Makassar gitu berkembang. Itu juga udah jadi hub gitu. Tapi yang lain kan enggak. Di situ saya setuju pemindahan ibu kota. Walaupun kritiknya bahwa situasi keuangan negara yang belum memungkinkan. Nah, bagaimana Bung Bosman melihat itu semua? Saya ada pada nada yang sama tuh Pak, soal Jawa sentris pembangunan itu dan Jakarta sentris lagi. Saya pikir lagi-lagi saya mencoba menjelaskannya dari yang sangat personal supaya lebih menubuhkan, lebih asik penjelasan begitu. Kalau Pak NHS tadi bilang soal Wageningen, Utrecht, Amsterdam, mereka
saya di dunia kampus pendidikan lah ya, yang bisa saya cerita. Wageningen itu misalnya dikenal sebagai rural sociology, Delft dikenal sebagai air, Amsterdam dikenal sebagai development studies, Rotterdam sebagai ekonomi. Jadi kampus-kampus itu punya spesifikasi masing-masing yang membuat Wageningen yang dalam tanda petik jauh dari Amsterdam itu tetap terkenal gitu. Nah, kasus personal yang saya maksud tuh, saya pindah ke Jogja setelah SMA kan untuk mencari kampus. Pendidikan. Dan saya adalah orang yang menjadi material dari aliran rural to urban dalam kajian urbanisasi itu. Saya orangnya, kira-kira gitu. Motivasinya apa? Kenapa Anda orang Madinah enggak di Medan misalnya? Kan begitu. Walaupun itu bisa aja pilihan. Pilihan kan bisa aja. Cuma kan enggak ada pusat pertumbuhan yang sekurang-kurangnya lah di bawah Jakarta. Walaupun kita bisa sebut Surabaya, Medan dan Makassar misalnya. Ya kan? Tapi ini kan enggak memadai. Kita punya 34 provinsi hari ini. Walaupun sekarang udah bertambah lagi itu. Kan cuma itu aja. Ya karena misalnya saya cari jurusan geologi adanya tuh di UGM, ITB, di Jawa, Pak. Itu aja. Jadi ya saya ke Jawa gitu. Dan waktu itu saya menerimanya sebagai yang terberi, tapi setelah saya belajar sebenarnya itu dikonstruk lewat satu model pembangunan. Betul. Betul. Itu contoh yang saya maksud. Terpusat kan artinya itu, juga kalau ada pusat-pusat pendidikan di Eropa, Amerika juga. Kan kenapa enggak kita mau belajar antropologi misalnya, kita belajar ke Papua karena genuine banget soal antropologi di sana. Kalau kita ingin belajar budaya, kenapa enggak di Jogja saja? Lalu tekniknya di Bandung, lalu menyebar juga pusat-pusat pendidikan, kan sebagai bagian dari juga pusat pertumbuhan kan, karena ekonomi dan pendidikan itu kan enggak mungkin terpisah. Bagaimana kita bisa bikin kampus yang baik kalau kita tidak punya uang kan? Tapi ini kan soal selama Republik ini berdiri kan enggak pernah. Itu dia masalahnya, Pak. Kan? Di situ sebenarnya saya setuju kalau IKN dibikin. Kan? Banyak orang di feeling yang sama itu, terutama yang saya pikir luar Jawa, Pak. Jadi meskipun ada proses partisipasi dalam pembuatan kebijakan itu yang tidak deliberatif, tadi dalam tanda petik atau mengutip Bapak bilang tadi nggak deliberatif, karena orang pingin pembangunan, dia bisa diterima menurutku. Itu yang secara politik Jokowi menang atau menggenggam itu. Saya punya empiris kenapa saya bilang diterima. Saya wawancara masyarakat adat, salah satu orang yang mengaku adat Balik tadi yang saya sebut, dia bilang gini, kami tidak menolak IKN. Sebenarnya dia salah satu pemimpin adat, tapi saya pikir lebih pas sebenarnya saya harusnya dia pakai itu. Saya tidak menolak IKN. Saya juga pingin jalan bagus, saya pingin ramai, pingin pendidikan bagus, dan itu wajar. Wajar. Itu menurutku sangat masuk akal dan ketemu dia dengan cerita pemindahan ibu kota. Kenapa sih nggak dibicarakan secara luas gitu loh? Saya kira beneficiary yang kita dapat itu jauh lebih besar loh. Kalau dibicarakan sebagai public interest gitu ya. Kenapa enggak gitu? Itu dia sebenarnya, Pak. Itu masalahnya tuh, nggak dibuka menjadi satu pembicaraan yang lebih luas, dan menurutku itu tidak terlalu capek mengerjakannya dari sisi pemerintah kan. Dan tidak perlu terlalu buru-buru juga. Dalam waktu 3 tahun misalnya dulu deh, dilempar itu rencana itu. Lalu ada dengar pendapat dengan semua orang, diskusi. Saya kira kalau penjelasannya memadai, apalagi berangkat dari kan enggak bisa juga, kita enggak bisa lepas dari kepentingan perspektif masing-masing kan. Artinya dejawanisasi dalam konteks pembangunan juga perlu juga. Iya kan? Gimana? Nangkap, makanya Pak, nangkap dia sebenarnya semangat itu kan. Cuma bagaimana dia dilaksanakan tadi, agak terburu-buru lah, cepat-cepat dalam sekian tahun yang barangkali tidak sempat dibuka lebih luas. Yang itu mengurangi kadar mutu dari proses perpindahan itu sendiri. Dia bisa dibikin lebih bagus, lebih diterima sebenarnya. Karena
ya itu tadi, saya ketemu orang ngomongnya begitu, saya sendiri juga punya pandangan begitu, ya pindahin aja dari Jawa, saya bisa terima itu misalnya. Dan proses-proses yang buru-buru dalam tanda petik tadi, dan kemudian investor yang kelihatannya belum benar definitif, membuat dia semakin menjadi satu perbincangan yang kayak berspiral terus, berputar terus gitu, seolah-olah nggak ada kepastiannya itu, Pak. Karena investor juga mau untung lah ya, nggak bisa diingkari gitu ya. Dengan misalnya sistem BOT gitu gedung-gedung yang ada, kenapa enggak? Coba sekali lagi, karena soalnya adalah soal yang bersifat ini buru tadi. Menurut saya jangan terburu-buru. Iya, terburu-buru itu tadi, ada Pak. juga misalnya kalau tujuannya persebaran, pertumbuhan gitu ya. Kan apakah pembuatan, sebetulnya pemindahan menurut undang-undang IKN itu, apakah harus dari pemindahan IKN? Misalnya kenapa pembangunan tidak dibikin titik-titik baru? Jadi taruhlah itu gula, ya kan? Pemerintah itu jelas concern pada menggali gula, kan sebut akan datang, kan bisa jadi pertumbuhan. 34 provinsi, kan luas sekali. Ya mungkin IKN tidak memindahkan ibu kota bukan satu-satunya pilihan pemerataan itu, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya, Pak, ada beberapa katakanlah pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi. Saya kalau ditanya secara personal, saya tidak melihat pembangunan dengan indikator pertumbuhan ekonomi itu akan menghasilkan pemerataan. Saya pikir itu nggak mungkin. Kenapa? Karena yang diukur dalam apa yang disebut growth itu adalah economic growth, dalam hal ini adalah bagaimana pertumbuhan di sektor-sektor usaha tertentu. Misalnya tambang, atau misalnya pabrik, manufaktur, begitu-begitu, yang kemudian diagregat dalam level, kalau saya baca tulisan-tulisan lama itu, economic growth sebagai indikator kemajuan pembangunan ekonomi mulai diberlakukan sampai pemerintah daerah itu sejak tahun 60-an di Indonesia. Dan di level nasional ada GDP macam-macam itu. Tapi yang diukur itu adalah pertumbuhan sektoral tadi. Nah, akan sangat berbeda kan, Pak. Kalau saya misalnya punya perusahaan, atau Bapak punya perusahaan, sebaliknya maksud saya, Bapak punya perusahaan, misalnya saya pekerja, hal yang kita dapatkan dari satu sektor, katakanlah pabrik, kan berbeda. Saya dapat gaji, Bapak misalnya dapat bisa keuntungan dari semua operasi perusahaan itu. Orang kita rent seeking. Itu pasti lebih besar kan. Dan karena itu tidak mungkin merata antara saya dan Bapak. Betul. Karena itu saya bilang secara lebih mendasar, saya nggak melihat sebenarnya pembangunan yang memakai pertumbuhan ekonomi sebagai indikator akan menimbulkan pemerataan. Cuma masalahnya adalah sebagai indikator pembangunan, dia itu udah terset dalam birokrasi, dalam semua dokumen yang mengakses perkembangan, dan dipakai sebagai indikator bahwa daerah ini atau negara ini maju ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sekian per tahun. Tapi di balik angka itu sebenarnya tidak dibuka siapa yang sebenarnya mendapatkan kue lebih besar dan kue lebih sedikit, atau yang nggak dapat kue sama sekali. Jadi ketimpangan atau ketidakmerataan itu tetap ada. Kalau berpikirnya begitu, itu semua harus dirombak total indikator pembangunan itu. Dan itu bukan hal yang mudah. Dia udah ada di semua birokrasi, itu harus mentraining orang bangkali untuk familiar dengan indikator itu, dan kritik terhadap indikator itu jalan yang panjang sekali. Jadi ya udahlah, kalau memang mau pemerataan ekonomi lewat IKN, meskipun saya punya catatan, diterimalah sampai dengan catatan gitu, Pak. Kalau selain anggaran yang biaya yang masih tersendat, adakah masalah lain yang juga jadi pangkal dari ketidaklancaran? Saya kira kan tidak lancar ya dalam pembangunan IKN ini ya. Ada faktor lain juga. Maksudnya ada hal lain, masalah lain yang juga masih menjadi penghalang untuk
percepatan pembangunannya? Kalau yang saya lihat tuh di sana tuh Pak, sebenarnya ada pembangunan bendungan Sepaku semuanya jalan. Tapi dulunya tuh dia bukan bagian dari IKN, tapi dia akan memproduksi air 2.500 liter per detik. Sebelum ada IKN, diniatkan 2.000 liter per detik untuk kota Balikpapan, suplai air minum, 500 liter per detik untuk kawasan Kecamatan Sepaku dan sekitarnya. Kalau nggak salah kurang lebih begitu. Setelah IKN program itu keluar, jadi dibalik. 500 liter per detik untuk Balikpapan, 2.000 liter per detik dibayangkan untuk kota IKN yang akan dibikin. Jadi apa yang mau saya bilang, sebenarnya pembangunan itu berjalan. Cuma ketika saya masih jalan terus. Ya masih jalan, bendungan misalnya, atau intake Sepaku untuk air minum lagi. Tapi ketika saya masuk ke titik nol, dan itu nggak boleh sembarangan masuk, ditutup, dan kami harus pakai surat izin resmi sebagai preset untuk dibolehkan lewat pos itu. Itu isunya masih kayu, hutan Pak, seperti yang keluar muncul di banyak sosial media itu. Pertanyaan awam saya aja, kalau mau bikin kota, menebang semua hutan itu, puluhan ribuan hektar, bagaimana risiko banjir, tiba-tiba nah itu yang menurutku harus secara pelan-pelan dia dibuka wilayah blok, katakanlah blok A, dipikirkan berapa run off blok A yang harus dikelola. Kalau semua itu dibuka sekaligus dan run off datang hujan, run off tidak dikelola, itu bisa berakibat risiko di bidang air yang sangat besar. Itu saya lihat adalah ilmu geologi apa itu? Bisa ya, sangat mungkin bisa ya. Tiba-tiba kemudian daerah resapan dideforestasi. Deforestasi dari kayu-kayu perusahaan ICHM itu, ditebangin kayunya. Kalau tidak dikelola air hujan yang bakal datang dan seberapa besar volume dia dihitung dengan persis, debitnya itu, debit permukaannya itu bisa bahaya besar, banjir. Itu dari sisi physicality aja Pak, kita ngomong. Kelayakan, apakah mungkin tempat itu ditebang dalam 6 bulan. Dan ketika terjadi musim hujan, apa yang akan terjadi dengan tempat yang seluas itu ketika pohonnya ditebang secara cepat. Itu secara kemungkinan fisik aja, itu tantangan besar menurut saya mengelola itu semua Pak. Kan bisa aja. Kan di radius berapa? 1 kan yang masih ditutup. Radius 2 udah dibuka. Radius 2 terbuka, ring 2 terbuka itu. Ring 2 kan. Artinya kan sebenarnya kalau ada di ring 1 terjadi karena hilang resapannya. Pohon-pohonnya hilang. Hujan kan harus ditampung. Tampung yang paling konkret kan bendungan. Tampung yang paling perlu waktu kan pohon-pohon. Sedangkan pohon-pohon hilang. Kemana kan airnya itu? Kan bisa memberantakkan struktur tanah, kontur tanah kan? Itu dia Pak. Secara fisik aja maksud saya. Kalau tadi kan katakanlah sesi 1 kita ngomong agak polisi, agak undang-undang, bagaimana IKN itu dipindahkan, agak tidak partisipatif, bikin undang-undangnya, apakah ada yang pro kontra dari orangnya aja kan? Di sesi 2 ini kita ngomong pohonnya aja, physical environment dari daerah itu sendiri. Menurutku kalau sekali buka itu saya agak berisiko menurut saya. Kontraksi jadi kontraksi alam yang kuat ya. Itu baru physical environment. Adakah hal sejenis misalnya? Selain itu, ada lagi Pak. Apa tuh misalnya? Masalah tanahnya. Apa tuh namanya dalam proyek negara itu, pembebasan tanah atau apa? Bagaimana? Memang negara pembebasan lahan. Negara bilang itu adalah tanah negara. Katakanlah ring 1. Tapi bagaimana percakapan seperti apa yang perlu atau dibutuhkan dibangun dengan kelompok-kelompok seperti Balik tadi, yang juga merasa dia punya hutan adat di daerah itu. Yang sudah beranak pinak, menghuni ratusan tahun kali ya. Kalau bahasa mereka lebih tua dari Republik. Saya kira memang benar. Karena institusi negara kan belakangan. Kita punya institusi negara kan tahun 45. Partisipasi masyarakat termasuk pemangkuan adat kan udah lama. Itu tadi 2, 3? 2 misalnya. 3. Yang ketiga misalnya Pak, saya yang agak nyata-nyata aja, kota itu besar kan, itu butuh... Kota dirancang besar? Kota, gedung-gedung, gedung fisik, istana, apa macam-macam. Bagaimana batunya, kerikilnya, semennya, itu itu juga menurutku susah bukan bisa tapi itu skalanya pasti masif. Misalnya saya bisa cerita gini Pak,
Saya dulu riset disertasi di Jakarta kan, waktu ada proses normalisasi, NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, penanganan banjir di Teluk Jakarta. Pasir reklamasi diambil misalnya dari Serang untuk mereklamasi Teluk Jakarta. Untuk nimbun itu? Iya. Yang terjadi kemudian di Serang adalah karena dikeruk pasirnya, arus laut berubah dan tambak-tambak nelayan hanyut. Jadi menumbun di sini, mengeruk di sana. Iya. Pembangunan di sini underdevelopment di sana, itu dia. Itu yang tidak merata itu, yang timpang pembangunan itu kan. Di Jakarta membangun, di sana dalam tanda petik. Kalau pada kasus IKN ini? Batu untuk bangunan itu diambil dari mana, Pak? Apakah dari Palu seperti Mauda? Padahal skalanya luar biasa besar itu dia. Materialnya aja, Pak. Materialnya, ya. Semennya, pasirnya, tukangnya. Berapa ratus ribu tukang. Iya. Atau pekerja konstruksi ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang belum yang material memuaskan terjawab ya. Iya. Anda katakan selama ini pasir ya, terbaik karena katanya di Jawa. Iya. Tapi kan terbatas. Iya. Mau diambil dari luar Jawa juga terbatas. Iya. Mau ngeruk, ngeruk pasir di sungai-sungai. Iya. Awas jangan lupa itu pasti akan merusak lingkungan. Iya. Laut juga begitu. Iya. Material, kebutuhan materialnya aja nih Pak yang dibicarakan. Kalau semen bisa aja diimpor ya. Iya. Ya kan, walaupun kita juga punya sejumlah pabrik semen. Iya. Padang. Iya. Kendeng ini dekat sini nih. Gresik. Lalu Gresik, Cibinong ya. Iya, di Sulawesi ada banget. Sulawesi ada kan. Ya Pusowa kan, dan seterusnya. Iya. Tapi kan tetap aja untuk kebutuhan yang meraksasa begitu. Tidak gampang kan? Iya. Apalagi kalau karena buru-buru ya, dengan target tahun sekian harus sekian. Iya. Padahal istana sendiri belum diapa-apain ya? Belum kelihatannya Pak. Ya, yang saya masuk, yang titik 0 itu ada titik 0 geodetik gitu dan satu pelang bertulisan titik 0 IKN Nusantara kalau enggak, yang tempat orang foto-foto itu. Kalau desainnya tahun berapa sih itu akan bisa ditempati? Saya lupa detailnya Pak, tapi yang pernah saya dengar dari Pak Jokowi, dia mau ada acara 17 Agustus 2024 di depan istana di sana gitu. Artinya kalau nggak salah begitu kalimatnya tuh. Iya, hari ini 22. Iya. Sebentar lagi 2023. 2024. Iya. Sedangkan bicara material aja belum. Iya. Ada MOU dengan pemerintah Sulawesi, Kaltim, Sulawesi akan ngirim batu. Tapi seberapa cepat batu bisa diambil di Sulawesi, diangkut ke Kalimantan Timur. Demikian juga dengan pasir. Ada rencana buka pabrik semen di Sangkulirang Mangkalihat yang banyak juga diprotes teman-teman aktivis karena tambang. Itu kawasan alam kars gitu, yang punya model atau sistem hidrologi atau tata air tersendiri yang bisa mendatangkan air minum untuk A, B, C dan seterusnya. Ada banyak rentetan itu di sana. Padahal kan kalau pikiran awam kan ini lingkaran gitu ya, lalu di sekelilingnya begitu banyak gedung, pusat perkantoran semua kan. Sekarang masih forest ya. Masih hutan itu, hutan forest. Perusahaan itu. Ya, masih belum terbayangkan sama sekali ya. Belum. Padahal 2024. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau begitu yakin menurut pemahaman Bung Bosman akan bisa tercapai? Saya nggak yakin 2024 itu tercapai, Pak. Tapi mungkin argumentasi saya itu tadi itu banyak proses fisik. Jangankan proses sosial yang pasti saya bayangin jauh lebih kompleks. Merekognisi adat atau tidak merekognisi itu ada konsekuensi masing-masing. Yang saya bilang tadi itu masih yang lingkungan fisiknya aja, Pak. Itu pun belum ya. Saya bayangkan susah. Karena sedetil sebaik apapun rencana pembangunan, selalu saja ada dampak-dampak sosial yang tidak terkirakan, yang menyertainya. Itu biasanya tidak terhitung ya, tidak terkirakan tadi. Biasanya aspek sosial. Padahal itu biasanya fisik dulu baru sosial. Kalau bisa kan sosial dulu, ngobrol banget, percakapan yang intens, yang enak, lalu baru fisik. Ini pun juga belum. Belum, Pak. Kalau begitu, belum lagi ada masalah. Satu yang Bung Bosman harus tahu juga. Apa coba? Apa tuh, Pak?
pergantian kekuasaan. Nah, itu dia. Itu poin kedua Pak NHS tadi kan. Saya melihatnya begini. IKN ini proyek yang melibatkan uang yang sangat besar. 400T kalau nggak salah itu ya. Artinya, kalau saya memahami pemerintahan Jokowi lewat pembangunan infrastruktur kan, bagaimana Jokowi dan kabinetnya membayangkan pembangunan jalan tol dan macam-macam itu menyerap tenaga kerja, dan itu yang dibayangkan akan menjadi pemicu untuk memutar ekonomi lebih jauh. Selain jalan tol misalnya untuk distribusi barang A, B, C, dan seterusnya, tapi pembangunan fisiknya itu sebagai satu proyek development yang menyerap tenaga kerja. Kalau IKN semasif itu membutuhkan sekian banyak material dan orang tadi, asumsi menyerap tenaga kerja dengan berbagai kritik, pasti ada banyak kritik, itu berjalan. Dengan pertimbangan seperti itu, bahwa ini adalah proyek dengan uang yang sangat besar, melibatkan orang dan material yang sangat banyak, menurut saya siapapun presidennya pasti akan berusaha untuk mengerjakan itu. Karena itu secara politik menguntungkan siapa aja, Pak. Tergantung nanti kalau hitung-hitungan siapa dapat apa, variabelnya mungkin di situ. Dari semua proyek ini, siapa yang dapat proyek apa, mungkin pertimbangan-pertimbangannya akan ditentukan oleh itu, siapa dapat apa. Tapi di tempat pertama, saya melihat sebagai proyek, siapapun berkepentingan untuk mengerjakan itu. Dan material interest. Tapi saya kira akan ada renegosiasi itu antara penguasa baru dengan penguasa lama, dan saya yakin tergantung juga dari mana kalangan presiden baru terpilih. Dugaan saya presiden baru terpilih pun masih akan menghitung, karena persoalan pembiayaan tadi itu. Kan? Saya mengasumsikan ada investasinya, Pak, tadi mengatakan dia proyek besar. Kalau investasi oke lah, karena portofolio sudah di tangan dan pada akhirnya akan langsung running gitu ya. Tapi ini kan biayanya besar. Dan belum tentu visi presiden yang baru akan sevisi rezim yang digantikan. Dan dalam situasi begitu apa yang Anda perkirakan? Tidak jadi kan, Pak. Tidak jadi. Tapi kalau saya berpikir tidak akan se ekstrim itu. Satu, ada undang-undang. Yang kedua, apakah investasi atau ada? Menurut saya ini bagaimana dia digarap, orang investor ini didekati, dijelaskan dengan baik. Kalau memang mau dikerjakan, diberikan kepastian yang mereka butuhkan dan seterusnya. Sebagaimana halnya saya personal kalau berinvestasi, saya harus tahu apa yang tempat atau situasi yang saya mau investasi. Itu semua dikerjakan, diasumsikan supaya kita bisa mendiskusikan risiko politik pergantian pemerintah tadi. Asumsikan investasi ada. Saya melihat siapapun presidennya dia akan garap karena itu proyek yang padat uang, modal dalam hal ini, dan menyerap banyak tenaga kerja yang bisa memberikan keuntungan politik bagi dia. Bagi-bagi proyeknya dalam tanda petik. Siapa menggarap bendungan, siapa menggarap gedung itu, siapa menggarap gedung A, jalan B, infrastruktur C, D, E. Itu mungkin akan bawa-bawa gerbong. Mungkin, Pak. Kalau pertanyaanku begini, Pak. Kenapa tidak menderas investasi? Padahal kan petinggi-petinggi kan sudah kemana-mana. Nggak kalahnya kan Elon Musk. Padahal Omnibus Law juga apa kurangnya juga, walaupun tidak secara langsung gitu ya. Tapi kan soal iklim, penciptaan iklim investasi. Lalu pertanyaannya, lalu masalah pokoknya apa? Apa menurut ente? Nah itu justru pertanyaan kuncinya itu, Pak, menurutku. Karena belum ada sampai sekarang yang definitif. Saya menduga kredibilitas dari rezim. Oke. Karena di situ masalah kepastian hukum, gimana KPK nggak direcokin, gimana performa birokrasi, dan seterusnya perizinan itu. Dan ini kan nggak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari. Bisa jadi investor itu atau yang berminat, berminat. Tapi aku tunggu dulu deh.
Iya. Nanti bagaimana keadaan benar-benar meyakinkan. Iya. Karena bagi mereka kan satu saja, rent seeking saja. Iya. Iya kan, itu aja. Itu kan semua artinya ini bagi mereka. Iya. Nggak ada itu orang luar masa bicara nasionalisme. Iya. Iya. Bagi orang luar masa bicara itu kan kepentingan bangsa dan negara dalam rangka desentralisasi kan nggak ada. Nggak ada urusan kan. Bagi mereka uang aku keluarkan, investasikan, adakah kemungkinan untuk balik? Iya, kan? Itu. Balik sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya gitu. Saya sepakat itu Pak soal ini rent seeking kalau bagi investor. Tapi saya mau menjelaskannya. Saya punya Pak NHS bilang tadi wait and see itu atau apa orang menunggu itu. Itu kata-kata yang persis saya dapat dari orang Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kaltim. Persis kata-kata itu. Saya wawancara mereka 2 kali. Orang yang grup yang berbeda, masing-masing 1 jam lebih, dan saya udah minta izin ke mereka kalau dikutip apa. Jadi secara etik saya bisa sampaikan di sini. Menurut mereka IKN kan soal investasi IKN di Badan Otorita. Jadi mereka nggak bisa bercerita soal investasi IKN. Yang bisa mereka ceritakan ke saya waktu itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di daerah Kaltim yang di luar wewenang yurisdiksi Badan Otorita. Mereka bilang misalnya Kabupaten Penajam Pasir Utara justru sejak ada IKN investasi ke sana turun. Itu fakta yang dapat saya dengar dari mereka. Ini menarik. Kenapa Pak? Saya kejarkan. Itu kenapa kok bisa begitu Pak, Bu? Ya orang wait and see, Mas. Ini proyek besar, orang nggak mau berani. Nah, itu dia menurutku. Kalaupun mau tetap dilaksanakan, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh rezim ini? Ya kalau itu mau digarap, ya semua variabel yang kita diskusikan tadi mulai dari partisipasi, rekognisi masyarakat adat, soal physical environment, seterusnya. Iya. Walaupun terlambat. Dan itu kerja berat kan Pak. Tidak mudah. Ini skop pekerjaan ini begitu besar. Ada satu terminologi yang menurut saya menarik. Saya sebut aja bagaimana mengorganisasi pekerjaan sebesar ini. Mengorganisasikannya secara teknik aja itu berat. Masalah Pak. Apalagi ada banyak variabel tadi yang belum pasti itu. Tapi kalau kita sebagai bangsa mendesain pekerjaan besar, sudah pengalaman. Iya kan? Iya. Tapi mungkin di kasus ini ada problem itu tadi. Iya kan? Kan sama aja sebenarnya, bukan soal ibu kotanya. Tapi performa di banyak tempat juga. Iya Pak. Iya kan? Iya. Dan kebetulan aja titiknya ada di ibu kota itu tadi. Tapi sebenarnya kan soal performa. Jangan-jangan juga salah diagnosis bahwa yang membuat syaratnya investasi bukan karena kecepatan birokrasi misalnya. Jangan-jangan salah diagnosis juga. Jangan-jangan syaratnya, ya kan, investasi karena aturan banyak, enggak? Bukan omnibus law udah di-bypass. Nyatanya kan omnibus law yang digadang-gadang sebagai obat caspleng, nyatanya juga enggak bertaji kan? Jangan-jangan apa? Kepastian kan? Berpemerintahannya harus berkepastian kan? Asas pemerintahan juga harus jalan gitu. Anda lihat itu juga? Lihat saya Pak, tapi ini saya bisa sampai tambahin lah ya satu cerita lagi yang saya pahami. Kalau pertanyaannya diawali kok investor nggak mau gitu. Saya dikit-dikit belajar di sektor apalah orang berinvestasi. Ada beda menurut saya ketika orang berinvestasi di pabrik dengan orang berinvestasi di infrastruktur misalnya. Kota ini kan banyak infrastrukturnya Pak, meski ada kawasan industri di daerah arah ke Samarinda Balikpapan ada, dan dibayangkan Samarinda Balikpapan IKN jadi satu segitiga pertumbuhan kota ekonomi. Kalau saya berinvestasi di sektor pabrik sepatu misalnya, bikin pabrik, meng-hire buruh, produksi sepatu, dalam 1-2 bulan sudah ada uang masuk. Ada produksi sepatu bisa dijual ke pasar, asumsikan laku. Atau investasi pengambil alihan jalan tol di Jawa udah langsung. Karena jalan tolnya udah bekerja. Nah ini. Ini sebagai kota dia yang diinvestasikan kapan masih terbayangkan. Itu? Dalam bahasa ekonominya ada apa tuh namanya? Break even point itu. Break even point. Itu kapan akan terjadi atau dalam bahasa lain disebut
turnover time of capital. Kapan kapital yang ditanamkan itu akan muncul balik di sektor infrastruktur kelihatannya lama. Karena bangun dulu. Iyalah. Ya, harusnya kan memang uang negara aja. Tapi yang 400T itu itu kan banyak bisa. banget. Skemanya kan bisa per tahun. Sudahlah tahun ini. Tapi memang jangan pikirkan untuk buru-buru kan. Orang memindahkan ibu kota kan bukan seperti memindahkan kos-kosan kan. Kita mau pindah kos, udah kita berangkat aja, nggak bisa gitu. Thank you, Bung Gusman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama. Sobat, kita akan jumpa lagi di kali kesempatan. Terima kasih.